Semua orang Turki dari ujung Anatolia hingga perbatasan Turki-Syria pasti mengenal sosok Mustafa Kemal Atatürk. Setelah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Turki Utsmani dan Khalifah Islam terakhir di muka bumi menandatangani Perjanjian Sevres yang secara masif melemahkan, memecah belah wilayah Turki Utsmani dan membuat negara asing seperti Inggris, Prancis, Italia, dan Yunani menguasai wilayah Turki Utsmani. Atatürk dan para pendukungnya tidak terima dan memberontak melawan perjanjian tersebut. Maka terjadilah Perang Kemerdekaan Turki. Setelah 3 tahun perjuangan melawan kekuatan sekutu, Atatürk muncul sebagai pahlawan pemenang. Ia memperluas perbatasan negara Turki dan secara resmi memproklamasikan kemerdekaan negara Republik Turki. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın Mustafa Kemal Atatürk dan ideologinya disebut juga dengan Kemalisme yang diambil dari nama tengahnya. Dari ideologi ini, ia membentuk dasar-dasar negara Republik Turki modern. Karena jasa-jasanya yang heroik dalam Perang Kemerdekaan dan sebagai pendiri Republik, ia diberi gelar sebagai Ata yang berarti bapak dan Türk yang berarti Turki, yaitu bapaknya orang-orang Turki. Bahkan hingga saat Anda menonton video ini, jika Anda mengunjungi Turki, hampir mustahil untuk tidak melihat wajah Atatürk di semua sudut Turki. Banyak sekali patung, para pengikut setia, dan berbagai monumen yang dibuat untuk mengingatnya. Meskipun partainya, CHP, saat ini bukan partai yang berkuasa di Turki. Sudah sekitar 86 tahun semenjak Atatürk mati, namun sampai sekarang ideologinya tetap mengakar di negara ini. Begitu pula dengan citranya. Waktu itu Atatürk memang melakukan tindakan heroik dan berkontribusi besar untuk Turki. Akan tetapi, ada satu hal tentang Atatürk yang jarang dibicarakan di Turki, yaitu usahanya untuk mensekularkan Turki dan menghapus agama Islam di tanah Turki Utsmani. Nah, di dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi sejarah kelam Atatürk dalam usahanya untuk menghapus kesultanan dan kekhalifahan Turki Utsmani, serta upayanya dalam mensekularkan Turki. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama, bagaimana Atatürk menghapus Kesultanan Turki Utsmani, sementara waktu itu pengikutnya masih sedikit. Yang kedua, apa saja yang dilakukan Atatürk untuk menghilangkan agama Islam di masyarakat Turki. Dalam video kali ini, kita akan melihat ideologi dan perjuangan Mustafa Kemal Atatürk untuk menekan kehadiran agama dan memerdekakan Republik Turki modern. Silahkan simak video ini sampai habis. Sekularisme adalah nilai inti dalam ideologi Kemalisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk. Namun, sekularisme Kemalis sangat berbeda dari sekularisme pada umumnya. Sekularisme yang kita kenal lebih mendukung kebebasan beragama. Sementara itu, sekularisme Kemalis justru mendukung kebebasan dari beragama dan dengan masif menekan institusi agama sebelum proklamasi Republik Turki modern. Kesultanan Turki Utsmani waktu itu dipandang sebagai negara Islam terbesar dan terkuat di dunia, dengan sultannya memegang gelar Khalifah Islam. Hal ini berarti bahwa pemegang gelar ini adalah pemimpin masyarakat dan agama bagi semua umat muslim di seluruh dunia. Mengubah Turki dari negara bersistem Khalifah Islam menjadi negara sekuler yang cenderung lebih radikal tidak terjadi dengan mudah, terutama karena mayoritas muslim di Turki waktu itu adalah kaum konservatif. Pandangan anti-teisme atau anti-agama ala Mustafa Kemal Atatürk dan ideologinya serta tindakannya menghancurkan berabad-abad budaya Islam di Turki sangat penting untuk kita bahas saat ini. Atatürk pada mulanya tidak memiliki pandangan anti-agama. Ketika masih muda, dia cukup religius. Seringkali terlihat memuji Nabi Muhammad dalam beberapa suratnya, terutama sebelum invasi Italia ke Libya. Namun, jelas terjadi sesuatu di dalam hidup Atatürk yang menyebabkan ia menjauh dari agama Islam, bahkan berusaha untuk menghancurkannya.
Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan. Salah satunya, bagaimana Ataturk berhasil mendapatkan begitu banyak pengikut setelah perjanjian Sevres? Sementara mayoritas Muslim Turki adalah kaum konservatif. Bagaimana Ataturk juga bisa berhasil menggulingkan Kesultanan Turki Utsmani dan mengalahkan kekuatan sekutu meskipun memiliki pemikiran yang kontra agama? Ataturk sendiri menyadari bahwa mayoritas Turki adalah Muslim konservatif, dan dia memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan luas rakyat Turki adalah dengan berpura-pura dan berbohong bahwa dia berjuang untuk agama Islam. Ataturk membutuhkan dukungan besar dan masif untuk melakukan perang bersenjata melawan pendudukan sekutu. Di waktu yang sama, waktu itu ia sudah memegang posisi penting di militer Turki Utsmani, sehingga dia sudah punya cukup kekuatan. Dan setelah kampanye Gallipoli, ia dipandang sebagai pahlawan besar bangsa Turki. Namun, itu saja tidak cukup untuk membuat rakyat Turki berpihak kepadanya. Di waktu yang sama, Ataturk menyembunyikan pandangan aslinya tentang agama. Ia terus berpura-pura menjadi orang yang religius. Ia mencoba menarik dukungan dari dunia Islam dan rakyat Turki dengan menyatakan bahwa ia masih berjuang atas nama Sultan dan Khalifah Islam. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk membebaskan Sultan dari kendali kekuatan sekutu dan membentuk pemerintahan baru dengan Sultan tetap berkuasa. Selama Perang Kemerdekaan, Ataturk terlihat bersama banyak ulama dan salat bersama mereka. Hal inilah yang membuatnya mendapatkan lebih banyak dukungan besar dari Muslim di Turki. Suatu kali, Ataturk pernah berkata, "Agama kita adalah agama yang paling masuk akal dan ilmiah. Itulah sebabnya agama ini menjadi agama yang terakhir. Agar sebuah agama dapat disebut ilmiah, agama tersebut harus sesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, dan logika. Agama kita sepenuhnya sesuai dengan hal-hal tersebut." Begitulah kata Ataturk. Namun, pada akhirnya ketika kekuatan sekutu dikalahkan dan gerakan nasional Turki menjadi pemenang, perlahan tapi pasti Ataturk mulai menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Setelah ia mendapatkan legitimasi dan kekuatan sebagai pahlawan Perang Kemerdekaan Turki, dia langsung bersiap untuk menyusun undang-undang penghapusan Kesultanan Turki Utsmani, dan pada 1 November 1922, Kesultanan Turki Utsmani dan Khalifah Islam dunia terakhir secara resmi dihapuskan dari muka bumi. Vatan ağlıyor evladım, vatan. Koskoca Osmanlı diz çökmüş ağlıyor. Tidak lama kemudian, di tahun selanjutnya, Mustafa Kemal Atatürk memproklamasikan berdirinya negara Republik Turki modern. Yeni bir hayatın müjdesi olmuştur. Di saat itu, ia menjadi presiden pertama Turki dan ia juga mengangkat para pengikutnya yang paling setia di posisi-posisi strategis kekuasaannya. Ataturk mengkhianati umat muslim yang telah membantunya memenangkan perang yang membawanya ke tampuk kekuasaan. Dan dengan begitu, langkah-langkah pertama menuju perubahan Turki menjadi negara sekuler pun dimulai. 1 tahun kemudian, setelah Republik Turki diproklamasikan pada 29 Oktober 1923, dan Ataturk menjadi orang nomor 1 negara, Konstitusi tahun 1924 mulai diberlakukan. Konstitusi tersebut didasarkan pada Konstitusi tahun 1921 dan masih mencakup berbagai hukum yang dibentuknya. Salah satu hal dasar yang termasuk dalam Konstitusi tahun 1924 adalah kalimat agama negara adalah agama Islam. Frasa ini kemudian dihapus dari konstitusi pada tahun 1928 oleh Mustafa Kemal Atatürk sendiri. Setelah itu, Ataturk memulai menerapkan reformasi untuk melemahkan posisi ulama Islam di Turki dan membuat setiap aspek kehidupan beragama dikendalikan oleh negara. Pada tahun 1923, Partai CHP mulai melakukan perubahan besar terhadap hukum negara. Perubahan terbesar yang terjadi dalam amandemen baru ini adalah bahwa
Siapapun yang menentang penghapusan kesultanan, baik secara lisan ataupun melalui pers, akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa Turki dan hukumannya adalah mati. Banyak jabatan keagamaan di Turki modern mulai dihapus satu persatu oleh pemerintah, dan sebagai gantinya didirikan Direktorat Urusan Agama yang disebut-sebut sebagai Diyanet. Direktorat ini diberi tugas untuk mengontrol kehidupan beragama negara, membentuk imam, khatib, syekh, dan membangun masjid-masjid yang ada di Turki. Pada tahun 1925 dibuat undang-undang larangan menggunakan topi fez dan sorban, serta pelaziman topi dan pakaian barat. Larangan terhadap pakaian religius ini memicu kerusuhan. Akhirnya, ribuan muslim yang melawan dieksekusi di banyak kota di seluruh Turki. Di waktu yang sama, ribuan sekolah agama Islam ditutup oleh Diyanet yang mengubah pendidikan agama pindah ke sekolah-sekolah negara yang mendorong dan mengajarkan ideologi Kemalisme kepada generasi muda. Menteri Pendidikan Nasional pada saat itu adalah Şükrü Sakaroğlu, yang kemudian juga menjadi Perdana Menteri Turki. Suatu saat, ia pernah berkata, agama adalah racun. Akan butuh waktu 30 tahun lagi bagi kita untuk memberantas Islam dari pikiran orang-orang Turki. Mengingat fakta bahwa orang ini adalah Menteri Pendidikan, sudah jelas mengapa sekolah-sekolah agama mulai ditutup dan anak-anak dikirimkan ke sekolah negara, yaitu dalam upaya untuk menghapus Islam dari pikiran generasi muda di negara Turki. Ahmet Sevengil, salah satu deputi dari Partai CHP Atatürk, juga pernah berkata, "Kami telah menggulingkan Allah bersama Sultan. Pabrik adalah kuil kami." Dengan semua ini, ambisi sebenarnya Atatürk terungkap. Tujuannya adalah untuk memberantas agama dari semua orang Turki. Bahkan, dia sendiri kemudian mengakui kebenciannya terhadap agama dengan pernyataannya yang berbunyi, "Saya tidak memiliki agama dan terkadang saya berharap semua agama akan berakhir di dasar laut. Islam adalah teologi konyol dari seorang badui yang tidak bermoral. Mayat busuk yang meracuni hidup kita semua." Kutipan ini sangat ironis karena beberapa tahun sebelumnya selama Perang Kemerdekaan dia menyatakan bahwa Islam adalah agama sains dan ilmiah, dan sekarang Atatürk secara terbuka mendiskreditkan agama Islam sebagai mayat yang busuk. Sekarang Atatürk tidak punya alasan untuk berpura-pura menjadi orang religius seperti yang dia lakukan selama perang. Mulai dari titik inilah semuanya berubah. Beberapa aturan kontroversi lain yang ditetapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki adalah: yang pertama, larangan nikah secara Islam; yang kedua, larangan sumpah jabatan yang disumpahkan kepada Tuhan; yang ketiga, melarang penggunaan bahasa Arab dalam salat Jumat; yang keempat, menghapuskan syahadat dari bendera militer; dan yang kelima, menghilangkan simbol-simbol yang berhubungan dengan agama di berbagai tempat di Turki. Dan masih banyak lagi kebijakan yang lainnya. Di video selanjutnya, kami akan lebih lengkap menjelaskan tentang aturan-aturan Atatürk yang memojokkan eksistensi agama di Turki. Oleh karena itu, silahkan subscribe dan hidupkan lonceng kanal YouTube ini. Mungkin hal yang paling ironis yang pernah Atatürk katakan adalah, ia pernah berkata, "Mereka yang menggunakan agama untuk keuntungan pribadi adalah menjijikkan. Kami menentang situasi hal itu dan tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Orang-orang yang menggunakan agama dengan cara seperti itu telah memperdaya rakyat kami. Kami telah berperang melawan orang-orang seperti itu dan akan terus melakukannya." Pernyataan Atatürk ini sangat ironis. Setelah semua pidatonya yang memuji agama Islam dan umat Muslim selama Perang Kemerdekaan, Atatürk sendiri justru menggunakan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan di Turki, dan kemudian mengkhianati setiap Muslim yang berjuang bersamanya dengan mencoba memberantas agama di Turki dengan perlahan-lahan. Jelas, Turki dengan ideologi Kemalis di bawah Mustafa Kemal Atatürk
tidak sebanding dengan Uni Soviet di bawah Stalin dalam hal agama, karena Stalin jauh lebih brutal dan masif dalam usahanya untuk menghapuskan agama di Uni Soviet. Namun, hal ini tidak mengubah fakta bahwa Mustafa Kemal Atatürk ingin mensekulerkan sebanyak mungkin rakyat Turki dan melemahkan peran agama dalam masyarakat, bahkan dengan mengambil langkah-langkah ekstrim seperti menutup institusi keagamaan. Meskipun begitu, bukan berarti Atatürk sepenuhnya jahat. Dia telah memerdekakan wilayah Turki selama Perang Kemerdekaan dan telah berusaha memodernisasi negara Turki sebaik mungkin. Jika kamu ingin tahu apa saja kontribusi Atatürk dalam memajukan Turki, silahkan klik video di pojok atas kanan ini agar kamu dapat paham sisi positif Atatürk terhadap Republik Turki modern. Namun, tetap saja kebijakan sekularismenya yang ekstrim tidak pernah benar-benar bisa diterima. Nah, kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah Atatürk berjasa ke negara Turki atau sebaliknya? Silahkan berikan komentar terbaikmu di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.